ditutup. Innar ruh iza qubida tabi'ul basar, kata hadis riwayat Muslim. Jika seseorang tersebut dicabut Allah nyawanya, maka mata akan mengikuti dia. Ikut mata. Kayak mata itu mendongak ke atas. Karena ada mata dua turun ke bawah. Kalau turun ke bawah itu tutuplah. Jadi ke atas dia buka. Kenapa dia ke atas? Ruh itu keluar dari ubun, dicabut dari kaki, perlahan-lahan jalan sampailah ke kerongkongan, keluarlah ke ubun. Makanya bayi itu waktu lahir, ubun-ubunnya kan lembut, kan begitu. Lama-kelamaan, setahun 2 tahun mulailah keras, kan begitu kan. Nah, nanti ketika dia wafat, Bapak Ibu, keluar ruh tersebut ke ubun-ubun. Itu makanya mata mengikut. Maka disuruh oleh agama kita untuk memejamkan. Jadi kita pejamkan. Sunnah Bapak Ibu dibaca saat seseorang menutup matanya, mengusap wajahnya. Yang dibaca adalah doa keampunan, doa ampunkan dosa. Kalau nggak bisa bahasa Arab, sudah saja ya Allah ampunkan dosa. Tapi kalau seandainya bisa bahasa Arab, baca Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu fil muhdiyyin wahlubhu bi akibati fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wamsah lahu bi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Itu bacaan. Tapi apa kan? Nah, ayat untuk apa kan? Apalagi kalau udah loadingnya sulit, berumur, bayar apa waktu, udah baca saja. Ya Allah ampunkan dosa, sudah. Bahasa saja. Nah itu Bapak. Nah kemudian sudah kita bacakan doa ampunan, hidungnya yang membengkak ke kiri atau ke kanan, rahangnya yang bawah menjadi kendor, itu bagian tanda-tanda Bapak Ibu. Maka disuruh oleh agama kita untuk mengikat. Nah makanya rahang Bapak Ibu kan diikat. Orang kalau udah meninggal itu ikat. Matanya kita tutupkan, kemudian dagunya kita katukan, kita ikatkan. Kenapa rupanya diikat itu? Satu, manfaatnya biar jangan menjadi takut orang nengok. Karena kan teman-teman tahu Bapak Ibu giginya dikampak, gigi bertaring, terbuka itu kan gak enak juga. Makanya disuruh tutup itu, biar tertutup, biar jangan nampak jelek kali orang melihatnya dan tidak menakutkan kalimat tersebut. Diikat Bapak Ibu dan dua-tiganya terbuka rahangnya. Tapi kalau seandainya tak terbuka biasa saja, ya nggak usah. Kan itu. Nah ini penting Bapak Ibu untuk diperhatikan hal-hal yang dianjurkan dibuat ketika seseorang tersebut meninggal. Nah yang harus kita lihat. Selain itu apa lagi yang harus kita lakukan ketika seseorang tersebut meninggal Bapak Ibu? Diangkatkan ke tempat pembalian, menghadap kemana Ustaz? Menghadap ke kiblat. Menghadap kiblat itu apakah sama seperti menghadapnya orang sholat? Berarti kalau begitu dia harus diginikan. Jadi begitu Bapak Ibu. Kata para ulama kita ada 2 cara. Boleh dia dibaringkan ke sini karena kita ke sana, dikasih bantal, Bapak Ibu, kakinya berarti menghadap ke sana. Boleh juga kalau seandainya mau dikeringkan, seperti memasukkan mayat ke dalam kubur, nyamping begitu boleh. Cuma kebanyakan kita kalau dia sudah meninggal arahnya ke sana, ditelentangkan dia tidur di Bapak Ibu, bukan diberikan. Nah begitu. Nah, 2 cara ini bisa kita bikin, terserah mau yang mana mau dibuat. Kalau kita di Medan kebiasaannya kita hadapkan ke sana. Tadi itu. Nah ini penting untuk diperhatikan saat seseorang tersebut sudah meninggal. Hadapkan dia Bapak Ibu ke arah kiblat
bantal tadi. Nah, sudah itu baju-baju yang ada di badannya dicopot. Selama-lama dicopot, lagi panas badan ibu, masih mudah untuk menggerak-gerakkannya. Nah, itulah copot bajunya. Jangan tunggu nanti sudah dingin. Kalau udah dingin jegang. Makanya saya selalu ingatkan, kalau kita ingin mayat itu nanti waktu dimandikan mudah, letakkan kakinya bisa, diginikan kakinya, ginikan bisa, anaknya bisa diginikan, Bapak Ibu, kepalanya bisa mereng-merengkan. Itu pas lagi panas itulah, pas masih panas badannya, itulah yang harus kita buat secepatnya. Nah, diproses lagi secepatnya. Kalau mau digerak-gerakkan, gerak-gerakkan, diginikan. Kalau kita abai itu Bapak Ibu, resikonya nanti keras. Dan banyak kalau orang yang paham ketika sudah meninggal, apa yang keluar dibiarkan. Seharusnya bersihkan. Siapa yang bersihkan? Keluarganya, istrinya, suaminya, anaknya, bersihkan. Agar nanti ketika bilang Bapak Ibu menanganinya tidak terlalu repot, tidak melengketan kotorannya. Begitu. Ini kadang-kadang ada orang dimandikan lama kali dimandikan, asal di korek nampak lah, korek nampak. Bukan ditengok aja usah, haram. Kalau dibolehkan ditengok, merasa tak lama-lama. Tinggal gitu aja gosok-gosok kan begitu kan? Tapi tidak boleh ditengok. Makanya ditutup. Tutup pakai kain, menggosoknya pakai pelapis tanah. Gosok, tengok, gosok siram lagi. Kok lama kali? Apa si kawan ini yang wafat ini dibalas Tuhan? Biasa kotor. Kadang banyak orang berucap seperti itu. Juga biasa Tuhan, hidup bikin dosa sama hidup. Tak berhenti. Terus ada saja. Lama kali mandinya. Sebetulnya bukan lama betul. Udah lama kering. Begitu meninggal keluar. Dibiarkan sampai pagi besok. Apa kering? Jadi itu. Nah, itu yang membuat lama. Makanya tugas keluarga itulah seharusnya gosok cepat. Nanti begitu dimandikan, bila terkejut kok bersihkan. Orang soleh ini, orang soleh apa? Orang salah. Begitu, cuma pandi keluarga, pandi keluar, dibersihkan sehingga tak nampak kali Bapak Ibu parahnya. Kan makanya mandi setengah jam atau 15 menit sudah selesai. Karena tugas mandikan mayat itu tujuan meratakan air di seluruh tubuh, menghilangkan najis. Najisnya hilang. Kalau najisnya tak hilang, tak rata air ke seluruh tubuh, berdosa. Itu yang wajib. Nah, hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, barulah kita urus segala macam pemakamannya. Kalau kita Bapak Ibu di Medan ini tak payah-payah, tinggal telepon, ketua STM. Nah, itulah sedang STM itu. Begitu lah dia yang tanya bikin memasang keranda segala macam. Bahkan kalau dia bagus lagi Bapak Ibu bertetangga turun tangan. Nah, dia nggak pada disibukkan kali tetangga yang turun tangan, dibersihkan dan segala macam rumah itu disiapkan segala macam Bapak Ibu. Ini penting sama kita. Kalau kita di Medan ini masih ada kekeluargaannya, masih ada menolongnya. Tapi ada juga di tempat-tempat lain, daerah-daerah lain Bapak Ibu, yang sampai dipilihkan itu semuanya main upah. Sampai ke takziah upah orang datang. Anda kawan. Ini yang paling parah. Nah, apalagi sampai nanti mengurus perkuburan dan segala macam. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, apalagi yang dianjurkan ketika seseorang itu sudah wafat Bapak Ibu, menutupi untuk menjaga agar bentuknya yang berubah terhindar dari pandangan mata. Itu yang saya sebutkan tadi, dikasih
ditutup. Kasihlah kapur barus. Kemudian sering saya lihat masyarakat kita ini kalau ada orang meninggal, Quran letakkan di kepala. Tak apa maksudnya? Begitu. Letakkan kepala. Asal meninggal. Sebetulnya nggak ada anjuran Quran itu diletakkan di kepala. Samping kanan, samping kiri bukan. Kenapa letakkan situ Ustaz? Mungkin biar cepat atau biar tidak payah orang membaca Quran. Itunya. Jadi jangan nanti kita anggap bahwa kalau Quran itu diletakkan di dekat kepala. Nggak ada itu begitu. Nah berupaya kita jangan bangkit lagi ya. Kalau ada Quran, kan begitu. Nah, kalau perkara orang itu bangkit atau tidak, kita nggak tahu ya. Karena masa-masa dahulu pun ada orang yang mati suri, sudah dikubur 2 hari bangkit, 3 hari bangkit. Nah, ada yang sampai setahun ya, itu mati lagi. Nah, ada orang tertentu seperti itu. Nah, jadi ini yang harus menjadi perhatian bagi kita bersama. Jadi ditutup pakai kain, kasih puanu. Nah, kemudian kalau ada hutang-hutangnya sama orang, selesaikan. Ini saya ingatkan ini Bapak Ibu. Kita ini tidak